Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 untuk tingkat MTS dengan bab akhlak tercela dalam kehidupan. Adapun peta konsep yang akan diajarkan pada hari ini, ada dua akhlak tercela yang akan jadi fokus kita pada materi ini, yaitu pertama riya, kemudian nifak. Peta konsepnya yaitu pengertian riya dan nifak, dalil larangannya, kemudian cara menghindarinya, kemudian dampak negatif berperilaku riya dan nifak, dan terakhir maksud ingin dipuji. Jadi memperlihatkan ingin dipuji, itu tadi riya dalam beribadah. Kemudian riya dalam lisan. Apa maksudnya? Dia suka berbicara bohong, seolah-olah sudah melakukannya. Jadi apa yang dikatakannya dia berbohong. Kemudian yang ketiga, riya dalam berpenampilan. Ini sering melihat-lihatkan, seolah-olah dia bergaya, dia keren, berpakaian keren, rapi. Riya dalam berpenampilan, yang hanya ingin dipuji sebagai orang yang paling cantik, tampan, modis, atau paling kaya. Perbuatan riya ini merupakan penampilan seseorang yang tidak mengindahkan estetika. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana orang dapat memujinya sebagai orang yang paling cantik dan tampan. Ini riya dalam berpenampilan. Kemudian riya dalam bersedekah. Riya dalam bersedekah. Ini sering juga ini. Umum terjadi. Seolah-olah dia nyumbang, kemudian disebutkan, saya nyumbang besar, kayak gitu. Kemudian yang kelima, riya dalam kegiatan. Yaitu rajin semangat ketika orang lain melihat. Sedangkan kalau tidak dilihat orang lain, dia tidak semangat. Misalnya dalam kebersihan kelas, kalau dengan teman-temannya ini seolah-olah rajin. Tapi ketika temannya tidak ada, dia tidak mau piket kelas. Itu salah satu contoh dari riya dalam. Kemudian kita masuk sifat yang kedua, nifak. Nifak menurut bahasa artinya menyembunyikan sesuatu dalam hati atau pura-pura dalam agamanya. Nifak menurut istilah adalah bersikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hati dan menampakkan iman pada lidahnya. Jadi menurut istilah bersikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafirannya di dalam hati dan menampakkan iman pada lidahnya. Itu pengertian nifak ketika tadi. Kembali nifak, macam nifak yang sedikit lebih ringan. Tetap ada iman di dalam hati. Kemudian dalil aklinya. Nih, perbuatan riya dan nifak selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Kemudian perbuatan riya dan nifak jauh dari ajaran-ajaran Allah. Yang ketiga, perbuatan riya dan nifak tidak sengaja berefek negatif bagi diri sendiri, keluarga, dan tempat tinggal saja, akan tetapi akan menjadikan suatu bangsa yang munafik. Akan dasar semua itu, maka perbuatan riya dan nifak wajib dijauhi dan ditinggalkan. Nih, wajib dijauhi dan ditinggalkan. Perbuatan ada 3 tuh. Al-Quran Surat Al-Baqarah. Kemudian ini, cara menghindari perilaku riya. Cara menghindari perilaku riya. 1. Melatih diri beramal secara ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, tidak bangga jika perbuatan baiknya dipuji dan tidak marah jika perbuatan baiknya tidak dipuji. Jadi dia tidak bangga kalau perbuatan baiknya tidak dipuji. Kemudian dia juga tidak marah atau tidak merasa rugi kalau perbuatan baiknya itu tidak dipuji. Itu cara menghindari perilaku riya. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri bersedekah, tidak diketahui orang lain. Nih, memberi di tangan kanan, kemudian tangan kirinya disumputi. Itu dia, membiasakan diri bersedekah, tidak diketahui orang lain. Itu cara menghindari perilaku riya tadi. Riya dalam apa? Riya dalam bersedekah. Kemudian yang keempat, tidak memuji orang lain secara berlebih-lebihan. Kita juga nggak boleh nih muji-muji. Wih, ganteng nian, cantik sekali. Kaya sekali kamu, kamu baik sekali, taat ibadahmu. Nggak perlu kita muji-muji orang lain secara berlebih-lebihan.
Kenapa? Allah sangat tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, atau dalam bahasa kita itu lebay. Allah tidak menyukai orang yang lebay. Kemudian yang kelima, banyak introspeksi atau muhasabah diri. Ini introspeksi diri kita untuk menghindari perilaku ria. Kemudian yang keenam, memperbanyak membaca istighfar dan meminta petunjuk kepada Allah. Nah, itu tuh. Ada juga nih cara-cara menghindari perilaku nifak atau munafik tadi. Satu, menyadari bahwa perbuatan nifak sangat berbahaya bagi semua. Betul, munafik. Tadi, apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Kemudian yang ketiga, apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Nah, jadi menyadari bahwa perbuatan nifak sangat berbahaya bagi semua. Kemudian yang kedua, banyak bergaul dengan orang-orang saleh, terutama yang beragama kuat. Nah, ini perlu memilih-milih teman. Ada pepatah itu, apabila kita berteman dengan seorang penjual parfum, maka kita ikut dalam keharumannya. Kemudian apabila kita berteman dengan seorang pandai besi, maka kita ikutan panasnya. Nah, itu suatu ajakan. Jadi berteman tuh milih-milih ya. Pilihlah teman yang baik-baik. Jadi untuk terutama bagi yang beragama kuat. Jadi untuk menguatkan agama kita, berteman dengan orang soleh untuk menguatkan agama kita. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri berkata jujur, berjanji setia dan bersikap amanah. Kemudian yang keempat, melatih dan bersikap sesuai dengan hati nurani agar tenang lahir batin. Kemudian yang kelima, meningkatkan ketaatan dengan cara beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap cinta Rasul. Nih, dampak negatif dari perilaku ria. Pertama, menghapus pahala beramal baik, jelas. Namanya juga ria. Awalnya kita sholat, itu ada pahalanya. Tapi kalau kita niatnya bukan karena Allah, maka pahala itu langsung gugur. Menghapuskan pahala beramal baik. Kemudian, yang kedua, dikategorikan perbuatan syirik kecil. Subhanallah, mengerikan kan? Dikategorikan perbuatan syirik kecil. Kemudian yang ketiga, dekat dengan hubungannya dengan sifat kafir. Tentu itu. Yang keempat, dapat menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji orang lain. Nih, dampak negatif. Kalaulah hobi dia berperilaku ria, jadi kecewa ketika tidak dipuji orang lain. Ketika kebaikannya tidak dipuji oleh orang lain. Jadi dapat menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji orang lain. Kemudian yang kelima, dapat menimbulkan hati kurang tentram dan sakit jiwa atau stres karena amalan baiknya hanya mengharapkan sanjungan orang lain, bukan karena Allah Ta'ala. Nah, ini juga ini. Dan yang terakhir, tidak disukai oleh dalam pergaulan. Nah, itu orang yang berperilaku ria itu biasanya dijauhi dalam pergaulan atau pertemanan. Siapa yang mau berteman dengan orang yang sok ganteng, sok cantik, sok kaya, atau yang banyak tipu dayanya lah, seolah-olah rajin padahal malas, atau seolah-olah pintar padahal nggak terlalu pintar. Itu. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan azab dari Allah di akhirat nanti. Ini jelas ini, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu dampak negatif. Kemudian dampak negatif dari perilaku nifak. Yang pertama, hina di mata Allah Subhanahu wa taala, jelas itu. Dan yang kedua, tidak mendapat kepercayaan dari orang lain. Tentu. Yang ketiga, dijauhi dalam pergaulan. Ini sama dengan perbuatan ria tadi. Jelas itu dijauhi dalam pertemanan, pergaulan. Iyalah, dia suka berbohong. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengkhianati. Kemudian yang ketiga, apabila dia dipercaya, dia mengkhianati. Itu kan, jadi perbuatan nifak ini jelas dijauhi dalam pergaulan atau pertemanan. Kemudian yang keempat, membuka pintu fitnah bagi orang lain. Wah, ya Allah, mengerikan. Dan yang kelima, dapat melukai hati orang lain. Tentu ini. Yang keenam, dapat mencoreng nama keluarganya. Betul. Yang ketujuh, ditempatkan di neraka jahanam di akhirat nanti. Ini yang paling mengerikan. Dampak negatif perilaku munafik atau sifat nifak.
Nih contoh perilaku ria dan nifak yang harus dihindari. Ini ria nih ya. Tono setiap hari datang ke sekolah lebih awal dari teman-temannya karena ingin dipuji oleh guru dan teman-temannya. Misalnya dia dipuji piket di kelas, nyapu, datang pagi. Jadi Tono bersikap demikian karena ingin dipuji sebagai siswa yang paling rajin. Padahal Tono tadi tidak rajin, dia ingin dipuji oleh guru dan teman-temannya. Nih, kemudian salah satu lagi contoh sifat nifak atau munafik tadi. Nih, Badu seorang remaja yang tertarik dengan agama Islam. Semula Badu memeluk agama selain agama Islam. Setiap hari dia bergaul dengan remaja muslim di lingkungan tempat tinggalnya. Tetapi dalam hati, Badu kurang serius memeluk agama Islam. Dia memeluk Islam karena teman-temannya banyak yang beragama Islam. Bukan dari hati kecilnya, tapi karena teman-temannya. Sifat Badu inilah yang disebut sebagai sifat nifak atau sebagai seorang yang munafik. Sifat nifak yang paling besar ini, itikadi tadi. Jadi dua tadi kan, nifak itikadi dengan nifak amali. Ini kalau contoh nifak amali, misalnya nih Pak Salman, anggap aja Pak Salman lah, janganlah Pak Salman. Pak Buyung, Pak Buyung sebenarnya memiliki sifat yang ramah kepada siapa saja. Jangan Pak Buyung, ada nama Pak Buyung itu. Pak Salman lah, Pak Salman sebenarnya memiliki sifat yang ramah kepada siapa saja. Tetapi sayangnya Pak Salman memiliki sifat munafik, yaitu tidak jujur dalam berkata. Apabila berjanji dia tidak ditepati, dan dia tidak pernah amanah atau bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Karena sifat Pak Salman ini sudah diketahui oleh orang banyak, maka Pak Salman tidak mudah dipercaya oleh orang lain. Dia suka ingkar yang dampaknya mengecewakan orang lain. Begitulah sifat Pak Salman yang dapat dikatakan sebagai orang munafik amali atau nifak amali. Jadi ada dua sifat tadi. Nifak amali dan nifak itikadi. Itikadi nifak yang besar, kemudian nifak amali nifak yang kecil. Nah, ria juga ada 5 macam tadi. Pertama, ria dalam beribadah, ria dalam lisan, ria dalam bersedekah, ria dalam kegiatan, kemudian yang terakhir ria dalam. Nah, habis materi kita. Semoga dapat dipahami apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi